Bismillahirrahmanirrahim. Kulo niku kadang wedi mlebu swarga. Wedine ngeten, kadang wedine ngeten di surga. Itu kan kita sudah final, artinya final itu ya wis dianggap ning swarga terus selawase napa? Lawas. Setengah guru nak sing dipersek ya amen ngeloni napa? Dadari nak sing dendam mangan ra enak ya amen mangan. Tapi bagaimanapun itu hak kamu, hadun nafsi, hak kamu setelah kamu dinyatakan lulus taat, lulus sebagai orang mukmin yang baik, maka Anda berhak mendapat apa? Surga. Tapi ini semua hak kamu artinya hak yang kamu dapatkan karena Allah baik, kamu diberi hak itu. Lalu pertanyaannya adalah, lalu hak Allah di mana? Dan kalaupun itu betul hak kamu di rumah tenan, semua penilaian itu karena reputasi kita, tes kita, ikhtibar kita zaman apa di dunia. Jadi swarga sing mewahe ngoten, ternyata penilaiannya bergantung reputasi kita zaman di dunia. Makanya ada ulama yang berpendapat hakikat finalnya hidup ya di dunia, karena akhirat yang sepanjang itu selamanya lama itu merujuk prestasi kita, perilaku kita zaman di dunia. Artinya gini, kamu harus menganggap hidup ini penting sekali. Mumpung hidup, ayo kita sujud. Mumpung hidup, kita harus berorientasi ila wahi wa rasul. Karena ini yang menjadi abadi di surga. Artinya saya sampean tak takoki, penting di swarga mbek donya. Ya penting donya, mergo swarga iku digawe koyo ngono mewahe. Iku merujuk penilaian di dunia. Berarti finalnya itu di dunia. Surga itu sudah akibat bonus dari perilaku kita di dunia. Itu cara madhabi Sayyidina Umar radhiyallahu. Makanya kita mumpung di dunia harus semangat. Semangat bahwa orientasi kita ila wahi. Ojo kok demi perempuan, demi istri kita, di omah apik jalukane bojo. Di mobil apik jalukane bojo, di tabungan akeh jalukane bojo. Gak tahu nabung akeh demi iddat fisabilillah. Aku di tabungan akeh, nah setiap saat ana perjuangan duwe. Omahku api, okombo, benar ana santri iso tak ulang. Aku mobilku akeh, nek ana wong nyileh. Gak ono kabeh disebut tuh demi bojo jare Nabi. Yo ono sing kelakuan apa-apa demi wong wedok. Wong wedok nek wong saleh kan bojo, mus wong elek demenan, tapi kan gak mungkin lah. Aku nyontokno Mustofa wong wedok maknane apa? Demenan. Eman raine mbek jenggote. Sajare yo mungkin ae. Jenenge manusa. Tapi kan suudon haram, no? Suudon apa? Haram. Ini penting kalau aturakan. Makanya saya tuh nganggap di dunia itu penting sekali. Di pulau niku, di poso niku, ini kan tesis awal, ini tanggal 29. Sesuk tanggal 30 terus. Pokoknya insya Allah mungkin sebelum jam 8 insya Allah selesai hadis 7. Oke, selesai. Soalnya gue wes alim, no? Ini kalau terang nomale. Kata Sayyidina Umar, laula salasun la ahbabtu an alhaqa bil mauta. Andai kan tidak demi hal tiga, saya sudah siap, senang sekali saya mati. Tapi demi hal tiga ini saya mati itu tidak senang. Pertama adalah saya masih asiru fisabilillah. Saya di dunia ini karena berjalan berorientasi lillahi kalimatillah. Dua, kata Sayyidina Umar, laula an adu ajab hati sujudan lillah. Kedua adalah karena saya di dunia adalah sujud. Ini penting kalau dalam teori ilmu sufi. Ada seorang sufi yang bilang, kalau saya disuruh masuk surga oleh Allah dan diberi hak sujud, saya milih sujud. Dan saya selalu berpikir seperti itu. Ketika seorang sufi tadi ditanya, kenapa Anda milih sujud daripada masuk surga? Saya masuk surga adalah hadun nafsi, karena saya ingin nangkeloni bidadari, makan enak-enak. Tapi kalau saya sujud adalah identitas kehambaan saya. Saya manusia, saya hamba, butuh sujud ke Allah. Jika saya milih sujud, karena itu bukti identitas saya sebagai hamba. Kalau saya masuk surga kan identitas saya kapok sholat, kapok zakat, kapok tangilan ibadah, wes dada terus mlebu swarga. Jadi swarga ning makane kemungkinan Mustafa masuk neraka ya besar sekali. Karena dia masuk surga wis bosen sholat, bosen zakat. Mereka kadang-kadang kiai saking sebagian kiai ya rapati alim. Nak wis warga penak, ora usah salat, ora usah zakat, ora usah itikaf, bebas. Ora koyo ning donya lara kabeh salat bareng, kiai kok sarap.
Iku sarap iku jenenge. Ibadah aja kapok. Tapi ya akeh mubalek ngono payu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yo aja geman muridku ngono, ora tak syafaati. Ya kan yo aja geman. Tobat ya kan yo. Kadang-kadang kita ini pecundang. Kowe masuk surga seneng apa? Keselen poso. Keselen sholat kok sing mburi malah. Oh. Tak lacak babahmu. Jangan-jangan turunannya sopo. Makanya apapun salah kita, kalau sebagai manusia salah saya banyak. Kowe luwih akeh mesti. Tapi kita ini harus ngaji terus sama orang-orang alim, ben ngerti cara pandang orang-orang alim. Ternyata kalau dipikir gitu, masuk surga itu cek isinya. Masuk surga kan koyo-koyo oh, Gusti yakin kalau sholat itu kesel tenan, poso kesel tenan. Bareng masuk ke swarga dadang, alhamdulillah bebas sholat. Tidak boleh kita seperti itu. Tapi kena kan bus swarga ya gelem ae, tapi ya bebo ora gelem ngono. Kok aja sampai terus. Paham? Mus ke paham tenan to. Nah sing yo ora paham pantes kowe jigoten terus kusuk. Bingung kalau di murid dekne. Tamu iku raine rai tuwa, ora tamu kadang ya cek goblok. Bingung. Mau mon kodo kula niku Gus, anak perawan cucu kok tuwa. Kowe kok ora tuwa dereng itu. Mande man cerita itu. Mbon nggih. Kula kan niki dinten apa niki? Ahad. Kula niku malam Jumat niku teng Bojonegoro ngaji di dua tempat mesti sawalan. Tapi kula wong gak biasa sawalan di sepuro halal di halal ngaji ya ngaji. Senase pangeran wong ngaji di sepuro dosane jalurna sepuro langit ambek napa bumi ngaji. Terus kanan hari ini saya ke Jogja, tadi malam saya ngaji sampai jam 12 malam. Pertama sama santri yang di pondok saya sampai jam 10. Terus setengah 11 ada santri dari Malang ngaji sampai jam 12. Ini gue nopo sorokan ngaji. Ya terus saya ini ngaji teng mriki. Tapi saya catatannya Sayyidina Umar itu tak bawa kemana-mana. Itu tadi, kalau kamu orientasinya pada Allah dan Rasul, kita punya uang ya untuk idat fisabilillah. Ojo kabeh. Kita ini kan sering tuh hidup semuanya demi perempuan. Karena tadi misalnya dia mapi untuk jalukane bojo, dia mobil api jalukane. Bahkan saat kita cari pekerjaan tetap, kenapa boleh pekerjaan tetap? Ben payu rabi. Ini namanya perempuan jadi tempat kita hidup. Boleh pekerjaan tetap ya ben payu rabi, boleh gawe rumah mewah ya ben bojo seneng, gawe kamar mandi api. Semua makanya kata Nabi oleh gojlok ada orang yang orientasi hijrahnya ilawahi wa rasulih. Nabi mengulang lagi fa hijratu ilawahi wa rasulih. Ya dia berarti hijrah menuju Allah dan Rasul. Ada orang yang orientasi hijrahnya itu untuk dunia. Mungkin dia inginnya mendapatkan itu atau hanya demi perempuan yang ingin dinikahinya. Lalu semuanya orientasi hijrah ya demi itu. Ya kalau tak takoi, misalnya wong di bojo ayu sing seneng banget. Untung Rogen gak ngalami itu. Iku kan terus kowe di omah apik alasan apa gen? Gawekno bojo. Ganti mobil. Lho ora wayu-wayu demi sapa? Wedi semua pijakan hukum itu demi makhluk sitok sing gak epe ya. Mulane di bocah elek kadang barokah. Kenapa mah elek? Cek elek kena apik. Kenapa kan ratu ke mobil? Kabeh lho iku ya demi bojo padha ae. Berarti kayak mau mapan perlu manggil bojo. Iku ya sama berarti bojo dadi titik tekan sing luar. Nah ini kalau ceritani. Kowe nak ngaji mbek wong alim. Aja sampai kowe mlebu swarga seneng mergo saiki bebas salat, bebas iktikaf, bebas. Kowe tujuane swarga ngene ning donya ora oleh sek bebas. Ora oleh ngeloni wong ayu-ayu. Bareng ning swarga dada wis bebas saiki. Ora usah ngono. Ngono ya ngono tapi ora usah ngono. Makanya ada surga-surga yang semoga kita masuk di kelas da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Saya ingin masuk surga yang kelas itu sehingga saya tidak malu sama Allah. Gusti zaman teng donya nggih kula eling jenengan sehingga maca subhanallah. Sakniki teng akhirat pun nggih donyane jenengan, makhluke jenengan, swarga nggih wae jenengan kula tetep subhan